Tes 1 2 3. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama CV di sini. Udah lama kita nggak facecam karena beberapa hal dan akhirnya welcome back to my studio di Bitcoin yang udah all time high hari ini. Bang, rambutnya berantakan. Ya, kalau bullish pasti berantakan. Oke, jadi ya sorry banget guys, ini salah potong kemarin dan ya kalau nggak di pomade kayak gini ya, dikasih minyak rambut ya. Ya biasa memang rambut keturunan ya dari orang tua aku kayak gini. Oke, jadi ya kemarin kita udah buat video ya. Yang ini videonya ya. Yang ini kalian lihat dulu lah video yang ini ya, yang ini nih. Nah, Juli gembira, BTC akan segera all time high ya. Yang udah nonton pasti tahu. Kemudian di sini udah aku update lagi tadi malam ya, update analisa BTC. Kemudian bagaimana closing weekly? Ya, ini juga udah aku share di video yang ini gitu. Nah, jadi bagi kalian yang belum nonton ataupun telat nonton, selamat kalian melewatkan hal yang sangat menarik kayak gitu ya. Nah, jadi aku jelasin dulu dikit ya. Nah, jadi memang dari bulan lalu kita bilang kemungkinan bulan ini akan new all time high. Padahal target aku tuh bulan lalu ya, all time high-nya tuh bulan lalu. Kayak gitu. Tapi ternyata di bulan ini. Dan pertanyaannya sampai kapan bullishnya? Ini yang harus tanda kutip kita waspadai. Kenapa? Karena kita udah di level zona baru. Yang mana level zona baru ini apalagi bullish itu akan menjadi titik atau turning point ke bearish ya. Jadi dia akan picking dulu ya, mencari puncaknya. Kemudian harusnya disusul dengan altcoin baru selesai semuanya ya. Dengan naiknya BTC ke new all time high ini akan menjadikan sebuah tanda kutip trigger ya untuk market. Kenapa? Karena menandakan kalau confidence atau kepercayaan terhadap market itu balik lagi setelah BTC sempat crash dari new all time high ke 98.000 kemarin kayak gitu ya. Nah, jadi langsung aja kita ke chartnya. Let's go. Oke, BTC hari ini per hari ini ya, per jam ini ya, 12.13 ya, diperdagangkan di 110.000 dan BTC udah sebenarnya ini aku nggak ngerti gimana kenapa bisa pas banget dengan weeknya. Nah, pertanyaannya ini tuh apakah bisa dikategorikan sebagai new all time high atau gimana gitu ya? Karena jujur aku juga nggak tahu ini udah all time high atau belum karena ya, karena sejatinya ya new all time high itu adalah break dari area resistance sebelumnya gitu ya. Nah, ataukah hanya dibilang sebagai equal high? Equal high itu artinya sama ya, sama-sama di area yang sama, equal high namanya. Ya, kalau di Smart Money Concept tuh ada namanya equal high, EQH ya, equal high. Nah, jadi kalau kalian lihat garis putih-putih yang putus-putus ini sama gitu. Jadi artinya sebenarnya belum ada harga terbaru ya. Tapi let's say ini udah all time high meskipun beda 2-3 dolar kayak gitu ya, let's say ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita zoom out lagi ya, kita zoom out benar-benar ya, dia udah lebih dikit nih. Ya, 111.999, 112 daripada yang ini ya. Kalau kita lihat garisnya kayak gini ya, ini tuh udah lewat dikit aja ya, sangat-sangat sedikit aja. Tapi let's say ini udah all time high meskipun secara structure ini belum all time high atau masih equal high. Pertanyaannya selanjutnya kemana? Sesuai yang udah aku jelaskan, mantul dari area ini dia akan mencoba break high yang di sini. Dan high yang di sini udah ke break. Artinya PR yang di area ini udah selesai. Ya, udah lunas ya. Nah, kita let's say ini udah lunas. Waduh, ini kurang terang ya. Warna putih deh biar kelihatan. Nah, yang ini let's say ini udah lunas ya. Ini udah lunas di area itu. Oke. Nah, area ini udah lunas terbayar dan nextnya dia harus ngebreak area ini gitu. Ya, jadi PR selanjutnya tentu ya, dia kan masih reject ya di area yang sama dan mendekati ya. Jadi let's say ini areanya equal high, jadi area yang sama dan mendekati. Setelah dia reject di sini, break di sini, dia reject di sini, artinya PR selanjutnya akan ke situ gitu. Gimana ngukurnya, Bang? Ada possible dia melakukan penurunan dulu baru naik gitu. Secara teori Elliott Wave memang sudah dihitung, dia akan minimal ke 120.000 tanda kutip minimal ya. Kalau aku sih, menurut aku sih ya udahlah. Kalau misalnya 118 atau 120 udahlah, sampai di situ aja. Kalau mau selesai, mau bearish share udahlah gitu ya. Karena udah terlalu heavy, udah terlalu berat untuk Bitcoin ini sendiri ya.
Jadi ya sampai di situ pun ya no problem ya, bukan sebuah masalah besar kalau menurut aku ya. Nah, so far pun kalau kita perhatikan di area yang sama ya, di sini kemungkinan ada wave 3 ya. Sekali lagi ya, wave 3. Nah, wave 3-nya ini kita belum tahu di mana karena dia masih mengikuti arus wave yang ini. Ya, kita masih dalam pembentukan gitu. Wave 3 sampai di mana? Apakah bisa memang sampai di atas atau enggak, ataupun cuman misalkan sampai di sini kemudian turun ke wave 4 dan penyelesaian di wave 5, ya semuanya no problem gitu. Berarti artinya sudah selesai semua untuk secara Elliott wave-nya, dan wave-nya udah selesai juga. Ya, fokus kita kan hanya di sini, ya kan, area ini, ya, yang mana area ini udah terjebol, ya. Ini analisa aku kemarin sampai di sini, ya, bener aja, ya, dia nggak mantul, artinya dia jebol dan melanjutkan ke sini, gitu. Nah, jadi ini adalah areanya, ya. Memang target aku tadi malam udah aku sampaikan juga, kita targetnya di 64,4, ya. Itu video kemarin, kalian nonton lagi video yang ini, ya. Ini udah aku jelasin juga, ya. Targetnya tuh di situ. Ya udah fokus ini aja gitu. Karena secara structure BTC dominance ini udah jebol. Ya. Secara structure ya, sekali lagi secara structure. Kalian bisa lihat sendiri ya. Secara structure dia udah breakdown ya. Nah, ini pantulannya ya kan. Kita gambar deh biar jelas. Mungkin ada pemula yang nggak tahu nih ya BTC dominance ini gimana ya. Nah, kemudian di area ini dia breakdown, dia udah berhasil retest juga dan breakdown. Nah, kalau secara Fibo kita akan coba cari lihat penurunannya, tapi sekali lagi ini nggak bisa dianalisa pakai teknikal ya sebenarnya. Karena ya di sini aku mau coba-coba iseng-iseng aja karena aku tahu ini sulit banget untuk menganalisanya by technical. Oke. Nah, pas ya, areanya pas di 0,3 di situ. Dan kalau misalnya jebol lagi, ya next target akan ke area ini. Nah, kalian tunggu aja ya. Ini udah ada level by levelnya udah aku gambarin ya. Jadi nextnya akan ke area ini. Oke, 64% gitu. Kalau udah ke 64% ke bawah ya bisa dipastikan kita small alt season, bukan small, mini ya. Atau small ya, mini lah. Mini tuh lebih kecil lagi daripada small ya. Mini alt season, bukan small. Habis mini baru small, baru medium, baru ultimate. Oke, kira-kira kayak gitu aja. Semoga Juli yang memang gembira seperti video ini ya. Juli gembira BTC akan segera new all time high ya. Dan kira-kira gitu aja, jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Ciao.